warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami di sini akan mempraktekkan cara pemeriksaan protein urin pada ibu hamil. Namun sebelum kami memulai prakteknya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Putri Nabila. Perkenalkan, saya Ririn Melisa Sitompul. Perkenalkan, saya Intan Puspitasari. Baiklah, kami akan memulai prakteknya. Namun sebelumnya kami akan membacakan alat yang akan dibutuhkan pada praktek kali ini. Baiklah, di sini kita akan memasuki langkah yang pertama, yaitu memperkenalkan diri, memberitahu pasien tentang tindakan yang akan dilakukan dan meminta persetujuan pasien. Baiklah, peralatan yang kita butuhkan yang pertama yaitu ada bak instrumen, sepasang handscoon, tabung reaksi, penjepit tabung reaksi, lampu spiritus, mancis, pipet, squid 5 cc, dan cairan asetat, bengkok atau nierbecken, tempat sampah kering maupun basah. Baiklah, di sini kita akan memasuki langkahnya yang pertama, yaitu memperkenalkan diri dan memberitahukan kepada pasien yang akan dilakukan. Selanjutnya, membakar lampu spiritus, kemudian jepit tabung 1 dengan penjepit tabung. Memanaskan tabung 1 hingga mendidih dengan jarak 2 cm dari api. Memperhatikan tabung, jika terdapat kekeruhan tetesi asam asetat 2-3 tetes. Apa kata tadi? Memperhatikan tabung, jika terdapat kekeruhan tetesi asam asetat sebanyak 2-3 tetes. Asam asetat Itu pakai pipet. 1, 2. Berapa tabung yang diisi? 1. Oke. Lanjut. Jika setelah ditetesi asam asetat kembali jernih, lanjut ke langkah baca hasil. Jika setelah ditetesi asam asetat tetap keruh, panaskan kembali tabung tersebut setelah mendidih. Ini udah kita kasih asam asetat, kita bakar lagi. Udah. Setelah itu kita angkat. Kita lihat perbandingannya. Airnya bersih, jadi kita anggap positif. Kita akan memberitahu kepada ibu pasien bahwa hasilnya positif. Selanjutnya, membersihkan peralatan, lepaskan handscoon, dan mendekontaminasi alat dengan memasukkan ke dalam larutan klorin. Mencuci tangan 7 langkah, memberitahu kepada ibu hasil pemeriksaan, mendokumentasikan hasil pemeriksaan. Selanjutnya, kami akan mempraktekkan pemeriksaan glukosa urin. Alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama 1 unit troli atau tempat peralatan, yang kedua 1 buah celemek, yang ketiga 1 pasang handscoon, yang keempat 1 buah baki dan alasnya, yang kelima 1 buah rak tabung reaksi, yang keenam
2 buah tabung reaksi. Yang ketujuh, 1 buah penjepit tabung reaksi. Yang kedelapan, 1 buah lampu spiritus. Yang kesembilan, 1 buah korek api dan lancis. Yang ke-10, 1 buah nierbekan atau bengkok. Yang ke-11, 1 unit spet 5 cc. 1 buah pipet tetes, cairan reagen Benedis. lanjut, urin dalam wadah pot urin, tisu dalam wadahnya. Selanjutnya langkahnya. Yang pertama, memperkenalkan diri, memberitahu pasien tentang tindakan yang akan dilakukan dan meminta persetujuan pasien. Lanjut. Yang kedua, mempersiapkan alat. Yang ketiga, mencuci tangan 7 langkah. Lanjut. Yang keempat, memakai handscoon. Lanjut. Yang kelima, mengisi kedua buah tabung reaksi dengan cairan Benedict ke dalam tabung reaksi masing-masing 2, ml menggunakan speed suntik. Oke, bentar. Yang keenam, memasukkan salah satu tabung tersebut dengan 4 tetes urin. Menggunakan tetes, pipet tetes. Pipet tetes. Apanya? Air urin. Berapa, Put? Berapa tetes? 4 tetes. 4 tetes. 1, 2, 3, 4. Oke. Ini juga isi, bentar. Isi air urin. Enggak, air ini. Oke. Langsung ke itu loh, apa namanya? Memanaskan tabung berisi cairan Benedict yang sudah tercampur urin di atas lampu spiritus berjarak 2 atau 3 cm dalam ujung lampu sampai mendidih. Oke, anggap aja udah selesai. Habis itu Membandingkan dengan cairan Benedict yang belum tercampur urin, lihat perbedaannya. Di sini hasilnya yang positif hijau ke kuning-kuningan keruh, sedangkan yang negatif yaitu tetap hijau ya. lanjut. Yang 9, membersihkan peralatan, lepaskan handscoon, mencuci tangan 7 langkah. Yang 11, memberitahu kepada ibu hasil pemeriksaan. Yang ke-12, mendokumentasikan hasil pemeriksaan. Baiklah, itu tadi dia hasil dari pemeriksaan protein urin pada ibu hamil dan pemeriksaan glukosa urin pada ibu hamil. Kesimpulan protein urin pada ibu hamil. Pemeriksaan protein urin pada ibu hamil sangat penting untuk mendeteksi adanya proteinuria yang dapat menjadi tanda awal gangguan serius seperti prelaksia atau kerusakan ginjal. Normalnya protein tidak ditemukan dalam urin dalam jumlah signifikan. Jika terdeteksi adanya protein dalam jumlah tinggi, hal ini menunjukkan adanya kebocoran pada fungsi ginjal atau tekanan darah yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, pemeriksaan urin protein urin berperan penting dalam upaya deteksi dini komplikasi kehamilan dan pencegahan resiko pada ibu maupun janin. Oke, sedangkan
Sedangkan kesimpulan glukosa urin pada ibu hamil perlu diperhatikan karena dapat menjadi indikator adanya gestational diabetes mellitus atau GDM. Gangguan toleransi glukosa secara normal, sedikit glukosa dapat muncul pada urin akibat peningkatan filtrasi ginjal saat hamil. Tetapi jika kadarnya tinggi dan berulang, perlu evaluasi lebih lanjut dengan pemeriksaan gula darah. Deteksi dini glukosa urin pada kehamilan penting untuk mencegah komplikasi seperti bayi besar atau makrosomia, persalinan sulit, dan risiko diabetes di kemudian hari. Sekian dari kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi. Dah.